Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Yusuf Abraham Febrianto, NPM 19010210238. Di sini saya sebagai perwakilan dari PT Bulan Sabit. PT Bulan Sabit sendiri adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan dan minuman atau F&B. Perusahaan ini berencana untuk melakukan ekspansi bisnisnya ke 3 pulau besar di Indonesia. Di antaranya adalah Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Di sini saya diposisikan sebagai General Manager yang siap dimutasi ke salah satu kantor cabang di Pulau Sumatera. Untuk mengisi jabatan yang kosong, kami membuka beberapa rekrutmen. Posisi yang dibutuhkan diantaranya adalah staf produksi, digital marketing, HR staff, dan finance admin. Di sini saya akan mensimulasikan cara saya untuk membuat lowongan. Untuk perekrutan karyawan sendiri, saya menggunakan Facebook karena dinilai mudah untuk melamar pekerjaan di Facebook dan membuat lowongan pekerjaan. Saya akan mensimulasikannya. Yang pertama, kita harus punya akun Facebook terlebih dahulu. Setelah masuk ke akun Facebook, kita masuk ke halaman utama. Sekarang kita sudah berada di halaman utama. Lalu di samping kiri terdapat kolom lowongan kerja. Kita klik lowongan kerja, lalu di bawah kiri ada buat lowongan kerja. Nah, di sini kita bisa mengisi detail pekerjaan yang ada di sebelah kiri. Ada pekerjaan, nama bisnis, lokasi tempat kerja, jenis pekerjaan, dan deskripsi pekerjaan, dan juga kisaran gaji. Di sini saya sudah mengisi detail pekerjaan untuk staf produksi sebagai berikut. Lalu saya klik selanjutnya dan saya memposting. Maka lowongan pekerjaan akan tampil di kolom lowongan pekerjaan. Begitu juga lowongan pekerjaan yang lainnya. Untuk job desk dari staf produksi, yang pertama adalah memastikan data hasil produksi terkumpul sesuai waktu yang ditentukan. Yang kedua, memastikan data produksi diproses dengan baik demi efisiensi kerja. Lalu yang ketiga, memastikan proses produksi berjalan sesuai aturan perusahaan. Lalu memastikan jadwal kerja operator sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Lalu memastikan laporan harian diberikan tepat waktu kepada atasannya. Lalu untuk kualifikasinya sendiri, yang pertama adalah berpengalaman minimal 3 tahun di bidang produksi, pendidikan minimal S1 pada jurusan yang sesuai, lalu memiliki kemampuan komunikasi yang baik, memiliki kemampuan komputer yang baik, memiliki kemampuan bahasa asing yang baik tergantung perusahaan, lalu memiliki daya analisa yang baik, bertanggung jawab terhadap pekerjaan, dan bersedia bekerja di bawah tekanan. Lalu untuk digital marketing, job deskripsinya adalah bertanggung jawab atas semua hal yang berhubungan sama pemasaran dan branding produk perusahaan di masyarakat secara digital. Lalu menyusun perencanaan untuk promosi sebuah produk melalui channel digital, membuat konsep campaign marketing di channel-channel digital secara keseluruhan, membuat konsep dan merancang distribusi konten campaign marketing di media sosial, memelihara dan meningkatkan engagement pelanggan produk melalui penyampaian konten di media sosial, dan mengoptimasi dan meningkatkan peringkat laman perusahaan dan produk-produk yang dihasilkan dalam search engine. Lalu untuk kualifikasinya adalah berpengalaman di bidang pemasaran, keahlian dalam menganalisa, aktif bermain di sosial media, lalu memiliki keahlian dalam mengelola data visual. Lalu untuk HR staff, job deskripsinya adalah bertanggung jawab mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia, lalu membantu membuat sistem HR yang efektif dan efisien, lalu melakukan seleksi, promosi, transferring, dan demosi pada karyawan yang dianggap perlu, lalu membuat kontrak kerja karyawan serta memperbarui masa berlakunya kontrak kerja, membuat surat tugas karyawan, lalu menangani administrasi kepegawaian, lalu melakukan rekap absensi karyawan, dan melakukan pengarsipan dokumen perusahaan. Untuk kualifikasinya sendiri, calon pelamar diharapkan memahami undang-undang ketenagakerjaan, memiliki pengetahuan mengenai prosedur dan proses rekrutmen, dan mengetahui pemakaian alat tes psikologi. Lalu untuk finance admin,
job deskripsinya adalah melakukan tugas utama bagian staf administrasi finance atau admin keuangan, membuat pembukuan dan laporan keuangan, membuat arsip dan data entry, melakukan transaksi keuangan perusahaan dan mencatat transaksi secara akurat, memantau dan melakukan pembayaran kepada pemasok, melakukan penagihan kepada pelanggan, melakukan stock up name dan mencatat transaksi stok, mengelola dokumen dan surat menyurat perusahaan, dan membuat laporan pajak. Untuk kualifikasinya adalah memiliki pengalaman di bidang finance, accounting, dan administrasi minimal 1 tahun, lalu fresh graduate atau baru lulus diperbolehkan melamar pekerjaan, lalu yang ketiga menguasai Microsoft Office, lalu menguasai software akuntansi lebih disukai dan diutamakan. Selanjutnya bertanggung jawab, jujur dan teliti, dapat bekerja dalam sebuah tim, dan mahir dalam pengoperasian komputer. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang konsep pemasaran. Konsep pemasaran yang akan saya lakukan adalah yang pertama, mendaftarkan bisnis saya ke platform layanan pencarian. Di era ini kita memanfaatkan situs seperti Google untuk mencari tahu banyak hal. Salah satunya adalah mencari makanan. Kami ingin memanfaatkan layanan Search Engine Optimization agar ketika para pengguna internet mencari sesuatu yang berkaitan dengan makanan dan minuman, situs web atau halaman web bisnis kami akan tampil di halaman awal dari daftar hasil pencarian keyword. Lalu yang kedua adalah memanfaatkan media sosial untuk beriklan. Di era ini, beriklan di media sosial sudah menjadi hal yang wajar. Tujuannya adalah untuk menargetkan pasar yang lebih spesifik. Kami memasarkan produk kami ke pengguna Instagram, Facebook, TikTok, dan Twitter. Kami juga menggunakan media sosial untuk memberitakan promo-promo yang sedang berlangsung. Selain itu, kami juga akan mengkait influencer atau food blogger dari daerah Sumatera untuk membantu popularitas usaha kami. Yang terakhir adalah bekerja sama dengan layanan pesan antar. Hal ini juga dapat membantu meningkatkan pendapatan dan jangkauan pasar karena kami juga memasarkan usaha kita pada platform-platform tersebut, contohnya GoFood, ShopeeFood, GrabFood, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan membahas tentang siklus pembelian di bisnis PT Bulan Sabit ini. Yang pertama adalah purchasing. Purchasing di sini memiliki arti menganalisis serta memilih pemasok, grosir, dan harga pasar. Lalu yang kedua ada receiving. Di sini kami menerima produk dari pemasok yang sudah dinilai kualitasnya. Lalu yang ketiga di sini ada storing, yaitu di sini artinya penyimpanan persediaan yang diterima. Lalu issuing, preparing atau menyiapkan berbagai makanan dan minuman. Lalu presenting, menyajikan makanan dan minuman pada pelanggan. Serving, pelayanan pada pelanggan. Lalu consuming, yaitu ketika para pelanggan mengkonsumsi makanan dan minuman yang telah kami hidangkan. Sekian presentasi dari saya sebagai perwakilan dari PT Bulan Sabit. Mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya undur diri, terima kasih.